Halo guys, welcome back di channel 33 Reptile Farm. Bersama saya si Hendra, si peternak Sato dan si oke. Pada kesempatan kali ini guys, gua pengen berbagi dan pengen membahas tentang cara beternak bearded dragon secara detail. Iya, jadi teman-teman semua kemarin lihat video saya kan, saya ada menjual beberapa bearded dragon. Nah, saya pengen berbagi juga sama teman-teman semua, reptile lover semua, supaya bisa breed bearded dragon seperti Hendra si peternak Sato. Oke, langsung lanjut ya. Kita untuk videonya tonton terus karena ini videonya berguna banget ya buat yang mau beternak bearded dragon. Secara detail akan saya jabarkan dari mulai bertelur, tetes, bengek segala macam sampai besar. Oke, dan kita langsung lanjut aja ya teman-teman ya. See you. Alright guys, nah sebelum kita mulai bahas ya, saya ingin memberitahu kepada rekan-rekan semua why Hendra si peternak Sato memilih bearded dragon sebagai project breeding di farm 33 Farm ini. Oke ya. Nah tapi sebelum kita mulai bahas ya teman-teman, ini baju yang saya pakai ini adalah 33 Reptile Apparel. So nantiin terus ya, pantau terus di IG kita. Kalau buat teman-teman yang butuh aparel keren ya, buat menunjukkan bahwa kita adalah reptile antusias banget, pasti ada. Nantikan terus ke depannya seri-seri berikut, reptile berikutnya akan selalu ada. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi kenapa alasannya saya pengen beternak bearded dragon? So, bearded dragon itu adalah satu hewan yang paling digemari oleh reptile lover di dunia ya teman-teman. Karena apa? Dari looks-nya dia keren banget, dan satu lagi dari size-nya. Menurut gua dia masuk ke small to medium lah ya. Size-nya enak, nggak begitu besar, jadi teman-teman bisa keep them indoor, dalam ruangan, dibentuk teranya, dibikin desert, temanya keren banget pokoknya buat ngisi ruang tamu teman-teman. Nah itulah satu alasan yang kita pilih kenapa bearded dragon mau kita ternak. Jadi bearded dragon itu keren banget sih sebenarnya, looks seperti naga dengan duri-duri gimana, dan perawatannya itu mudah. Dalam arti kata mudah itu kita tidak membutuhkan tempat yang besar untuk memelihara mereka, dan mereka juga bisa dibreed di dalam terrarium yang mungkin ukurannya sekitar ya panjang 60-90 cm, lebar 50 cm, tingginya mungkin cukup 35-40 cm. Nah, cuman kan mungkin teman-teman banyak yang suka ngomong, wah Gan, bearded dragon gua mati atau gimana. Nah sebenarnya bearded dragon itu bukan hewan yang sulit untuk dipelihara loh teman-teman. Cuman mungkin care sheet-nya teman-teman salah, sehingga mengakibatkan bearded dragon teman-teman semua tidak sehat. Nah sekarang kita mulai bahas dari awal dulu ya. Saya akan membahas bagaimana cara memelihara bearded dragon yang benar. Bukan ini sebelum kita bahas ya, sebelum teman-teman pelajari ya, ini bukan teori yang saya bikin, tapi based on my experience. Jadi teman-teman boleh tiru, boleh juga mungkin ada lagi dari teori dari orang-orang lain, tapi menurut kita 33 Farm yang kita lakukan di farm kita seperti ini dan tidak ada kendala, malah sekarang sudah bisa sampai produksi. Oke, yang pertama, bearded dragon itu adalah hewan gurun teman-teman. Jadi dia itu tidak bisa kita lakukan hanya dengan jemur seperti ini. Biasanya iguana-iguana kita jemur begini ya. Nanti udah siangan dikit, kita masukin ke dalam indoor, kita kasih makan, cukup pakai intense basking gitu. Iguana kita seperti itu. Nah, nggak bisa bearded dragon karena mereka adalah hewan gurun. Kebutuhan UVB mereka itu berbeda dengan hewan tropis. Mereka membutuhkan UVB kadar yang sangat tinggi. Jadi menurut kita, opinion kita ya, based on our experience, UVB berperan sangat penting untuk kesehatan bearded dragon teman-teman. So harus pakai, kita di sini ada beberapa jenis combo ya. Yang pertama ya, nih combo spot lamp atau intense basking spot, mau merek apapun itu, dengan UVB desert yang 150. Inilah kombonya ya, bisa dilihat ya. Kita pasang lampu intens dengan sedekat itu untuk sampai dapat basking spotnya dia di suhu rata-rata 38-40 derajat. Lalu kita tempelin juga UVB-nya sedekat itu supaya dia menyerap dengan maksimal. Nah, versi yang kedua
biasanya kita itu membesarkan yang Juve itu adalah dengan combo Solar Glow dan UVB 150. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah combo UVB 150-nya kita tetap letakkan sedekat seperti yang tadi combo pertama, tapi tambahannya kita kasih dia basking spotnya Solar Glow. Jadi biar penyerapan UVB-nya lebih maksimal, betul nggak ya? Nah, combo berikutnya adalah Solar Glow dengan lampu neon box UVB. Nah, ini adalah pokoknya kita semua combo ini kita selalu kasih ekstra UVB untuk mereka. Nah, kalau kita sudah pakai UVB seperti ini, nanti teman-teman kalau misalkan rutinitasnya kasih kalsium, tidak perlu memerlukan lagi kalsium yang D3, karena penyerapan D3 mereka kalau menurut kita ya udah cukup bagus ya dengan lampu UVB di mana-mana. Tapi Bro Hendra, itu terlalu boros lampunya, banyak sekali itu gimana. Nah, untuk masalah lebih ilmiahnya belum kita teliti, tapi menurut kita 3 Reptile Farm dengan combo seperti ini mereka bertumbuh besar dengan cepat dan sehat-sehat semua. So, teman-teman yang mau mengikuti boleh juga ya. Nah, teman-teman kalau misalkan cari UVB-nya gini gimana sih, Bro? Susah gua ke toko toko elektronik di pasar gua kagak ada yang jualan begini. Toko besi dan bangunan juga nggak ada. Nah, langsung teman-teman bisa cek Tokopedia kita 3 Reptile Farm ya. Itu kita ada menjual segala reptiles, aparel dan perlengkapannya dari dekorasi, fitting, lampu, electrical, segala macam pakannya ada semua lengkap di situ ya. Jadi teman-teman cukup one stop shop, klik manajeri, bisa langsung punya semua peralatan yang dibutuhkan untuk beardis lover semua di rumah sana. Oke, pembahasan berikutnya adalah how we breed the bearded dragon. So, teman-teman, setelah kita bisa membesarkan seperti tadi, ya tadi kita udah bahas, kalau teman-teman mau ternak bearded dragon itu easy sekali teman-teman. Kalau kita itu di 3 Reptile Farm biasanya kita cukup merolling pejantan kita dengan betina-betina yang lain. Jadi caranya itu kita cap mereka together ya. Mungkin ada pro dan kontra, katanya bearded dragon itu soliter sendiri, nggak bisa digabung. Tetapi ini based on our experience, ada beberapa bearded dragon jantan yang kita gabungkan dengan betina, dan ada juga bearded dragon yang songong pejantannya, galak banget, terlalu agresif banget, yang cuman kita gabungkan pada saat cuman kawin doang. Jadi teman-teman harus pilih-pilih juga, harus melihat karakter bearded dragon teman-teman. Apakah mereka bisa digabung atau tidak, itu tergantung dari observasi teman-teman juga ya. Jadi pilih yang mode 1, gabungkan pada saat kawin doang, birahi, atau digabungkan seumur hidup di satu enclosure. Nah, setelah digabungkan gitu biasanya nanti secara tidak langsung atau mungkin secara tidak kita pantau, bearded dragon tersebut akan kawin. Pada saat mereka kawin, nah teman-teman bisa lihat mereka kawin seperti iguana ya, mereka kawin di atas seperti itu. Atau teman-teman mungkin juga bisa nggak pantau bearded dragonnya pada saat mereka kawin, nggak kepantau. Tapi yang pasti untuk menunjukkan mereka hamil atau tidak, teman-teman bisa cek. Kalau misalkan bearded dragon betina perutnya besar tapi ekornya mengering, tapi dia tidak makan, dan pada saat kita angkat ekornya ke atas itu dia ada jendol-jendolnya dan kita pegang perutnya bisa terabat lornya, berarti itu bearded dragon teman-teman itu pregnant teman-teman. Jadi tinggal menunggu waktu saja, tinggal siapin aja tempat untuk dia menggali supaya dia nanti bertelur bisa menggali di sana. Nah, teman-teman, yang kita pakai di sini adalah, kita bahas ya, kalau pada saat teman-teman mau memelihara yang di satu terrarium itu, kita pakai pasir dari Exoterra Desert Sand atau Zoomed Desert Sand, Reptile Sand dari Zoomed. Nah, itu adalah salah satu substrat yang cocok menurut saya ya buat bearded dragon. Nah, tapi teman-teman, ini saya tidak mengklaim karena ada teori dan pro dan kontra juga bahwa bearded dragon itu bisa pakai substrat pasir atau tidak. Tetapi selama jadi based on our experience ya, selama kita pakai mereka dari kecil sampai tua besar tidak ada kendala. Yang pasti gunakanlah pasir yang dari alamnya mereka. Nah, mau belinya di mana? Nggak ada gua ke tukang pasir, tukang galian pasir deket rumah gua nggak ada pasir desert seperti itu. Di Tokopedia kita 3 Reptile Farm, langsung cek aja nih di sini ya. Ada ya, Desert Sand sama Reptile Sand dari Zoomed, itu bagus banget produknya, bisa teman-teman pakai juga ya buat menambah looks-nya keren dan
mereka juga suka di sana ya, nyaman dan aman juga buat mereka. Oke, lanjut lagi ya. Kalau misalkan ini, bro, nanti menggalinya pakai apa ya? Gua siapinnya apa ya dia media untuk bertelurnya. Nah, biasanya kita masukin kontainer yang berisi plantation soil dari Exoterra. Nah, belinya di mana juga ya? Belinya di Tokopedia 33 Reptile Farm. Nah, di situ ada. Nah, kita pakai itu karena apa? Gua sih nggak mau ribet-ribet pakai tanah-tanah yang kita baru ambil. Kita belum tahu ya higienisnya. Mungkin kalau kita ambil ada pas cacingnya, ada apa namanya, ada semut, ada apa segala macam. Nah, kalau kita beli plantation soil itu mereka biasanya udah fresh, kering banget. Jadi harusnya mereka udah higienis buat telur-telurnya si bearded dragon. Mereka senang banget menggali dan mudah banget digali bagi mereka. Dan mereka bisa dengan mudah untuk lay egg di sana dan tidak juga merusak telurnya. Apabila teman-teman sudah melihat dan udah bisa mendapatkan mereka bertelur, teman-teman bisa ambil telurnya, lalu kita persiapkan egg tray ya, namanya apa, incubate box buat mereka. Nah, kita siapin ya. Tapi pakai apa nih Gan? Brother, pakai apa ya ini incubate boxnya? Kalau teman-teman mau simple, tinggal beli aja, klik di Tokopedia kita ada incubation box dari Exoterra. Nah, itu udah set banget, udah enak banget. Tinggal add perlit. Teman-teman bisa pakai vermiculit atau dari perlit. Kita lembabkan sedikit, lalu kita simpan telurnya di atas itu karena mereka udah ada tatakannya di plastik ya. Jadi lebih oke lah, udah easy banget. Kita simpan di situ, kita incubate mereka biasanya 50 sampai 60 hari mereka menetas. Tapi brother, suhunya gimana? Bearded dragon nggak beda jauh dengan iguana. Biasanya kita 33 Reptile Farm itu pasang suhu di 28 sampai 30. Jadi teman-teman harus menjaga suhu ruangannya di 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Itu adalah yang terbaik ya kalau menurut saya buat mereka ya. Aman juga dan percaya kalau misalkan kita udah incubate dengan baik, tempatnya higienis dan mereka menetas. Gitu teman-teman. Tapi brother, gua tuh kemarin coba beli bearded dragon yang masih baby banget, gampang mati. Nah gitu. Jadi kendalanya dari teman-teman kalau udah breeding ya, bisa netesin kan ada yang kecil-kecil, waduh gampang mati brother. Jadi ini kita jelasin dari step by step. Jadi dari kecil biasanya kita pasang suhu mereka nggak begitu tinggi, basking spotnya nggak sampai 40. Kita pasang di 34 sampai 37. Jadi kita kombonya itu intense basking lamp 50 watt dengan UVB. Nah itu aja. Terus setiap hari kita selalu spray mereka supaya mereka hydrate. Biasanya yang hewan bearded dragon kecil itu dia badannya lebih tiny, lebih kecil. Jadi mereka gampang kejemur panas itu, nanti mereka gampang kering badannya. Nah kalau di kita itu experience kita tiap hari kita semprot, sehari sekali, 2 kali, tergantung dari panas lingkungan sekitar. Nah apabila sudah masuk umur 3 bulan, 4 bulan, udah ukuran dada besar 20 cm up, baru kita naikin, kita pindahin ke kandang yang tadi yang pakai solar glow dan UVB. Nah untuk masalah rendemnya kita tidak pernah mematok secara jadwal yang pas ya, berapa hari sekali untuk kita rendam, tapi kita lihat dari individu bearded dragon kita. Apabila kita melihat badannya yang mengerut, maka itu udah waktunya untuk mereka direndam. Mereka pasti minum teman-teman. So itu semua rangkuman dari cara berternak bearded dragon dan cara membesarkan bearded dragon ala si peternak Sato dari 33 Reptile Farm. Nah, itu semua dari based on our experience. Teman-teman yang mau belajar breed, gak usah bingung. Mau belajar piara bearded dragon gak usah bingung. Cari hewannya di kita 33 Reptile Farm. Kita sedia dari berbagai mob, dari yang hypo trans, hypo head trans, hypo leatherback sampai zero dan with bleach. Teman-teman tinggal cek aja di IG kita 33 Reptile Farm, pantau terus hewan yang mau dicari, beli dari situ. Dan mau cari perlengkapannya juga nggak usah bingung, pusing lagi jalan-jalan ke toko bangunan material gitu, nggak bakal nemu. Langsung cari, klik Tokopedia kita di 33 Reptile Farm. Jadi semuanya udah ada, teman-teman tinggal klik, kita kirim. Semua teman-teman bisa piara dan bisa mulai beternak. So bergabunglah bersama saya yang dapat satu, karena beternak reptil adalah salah satu hobi yang dapat menghasilkan. Jadi hashtagnya kali ini adalah Road to Financial Freedom by Breeding Reptiles. Hati senang, dompet pun senang.
Oke teman-teman, yang ada pertanyaan langsung aja komen below di YouTube kita ya. Nanti kita bisa jawab secara lebih detail yang lainnya, atau nanti akan kita bikinkan video selanjutnya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang akan kita bahas secara lebih detail teman-teman. Saya Hendra Putra Sato, undur diri dulu, sampai ketemu lagi di informasi-informasi bermanfaat di video YouTube saya berikutnya. Salam teman-teman.